Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Julhamdi dari kelas 3B1 dengan NIM 200130214. Di sini saya akan menjelaskan buku KW saya yang ke-10 tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Di sini unit usaha saya Barbar Coffee dengan produk atau jasa minuman. Yang pertama ada elemen pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria untuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Alasan yang saya setujui, alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi tantangan cash flow. Yang kedua, sumber modal personal diidentifikasi. Sumber modal personal dapat mencakupi. Yang saya setujui adalah yang ketiga, sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Yang ketiga ada potensi peningkatan pendana persiapan. Potensi peningkatan pendanaan yang saya setujui ada dua. Yang pertama ada equity capital atau penyertaan modal. Yang kedua ada creative source atau sumber-sumber kreatif. Elemen yang kedua ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Yang pertama, kriterianya business angels diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik yang saya setujui, mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Yang kedua, jenis venture capital dapat mencakupi. Yang pertama ada two-tier approach yang berdasarkan cara penghimpunannya, leverage venture capital. Yang ketiga berdasarkan kepemilikan, yang saya setuju public venture capital company. Kriteria yang ketiga, initial public offering atau IPO dapat memberikan manfaat, yang saya setuju verifikasi, likuiditas, dan portofolio. Elemen yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Ada bank komersil mempunyai karakteristik yang saya setujui. Bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Yang kedua ada SBA guaranteed loan, memiliki karakteristik pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi dan mencakupi. Yang saya setuju kartu kredit harus sebaiknya digunakan secukupnya. Elemen yang keempat, diidentifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Pertama ada leasing atau sewa, memiliki karakteristik yang saya setujui ada dua. Yang pertama, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Yang saya setuju kedua, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Kedua ada SBIR atau Small Business Innovation Research, and STTR atau Small Business Technology Transfer, memiliki karakteristik yang saya setuju cuma satu, ya SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Baiklah, demikian buku KW saya yang ke-10. Selanjutnya ada buku KW saya yang 11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha nyuci sama minuman dan produk atau jasa Barbar Coffee. Langkah-langkah yang pertama adalah identifikasi peluang pemasaran. Kinerja yang 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Yang hasil rekamannya
tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, profitabilitas, dan angka penjualan. Jenis pemasarannya mencakupi pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, dan pemasaran sektor publik. 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Yang pertama, potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan dan profitabilitas. 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi institutional approach atau supplier, produsen, perantara, pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, dan pembelian akhir. Yang kedua ada investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran mencakupi penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa, pengembangan bisnis setiap mulai usaha. 2.2 Hasil evaluasi peluangnya diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Yang ketiga ada daya tahan bahan baku produk, dan keempat kemudahan untuk diproduksi dan diproses. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi yang pertama ada faktor eksternal seperti kode praktik, kebijakan, dan pedoman, peraturan undang-undang yang relevan. Yang kedua manfaat, 3 risiko. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing mencakupi pemotongan harga. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusi bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran mencakupi seasonal topics. Yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran. 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi ada satu doang, struktur organisasi berbasis produk. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya, biaya produksi. 3.4 Komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan yang saya setujui staf keuangan, manajer, tenaga pemasaran. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan dicentumi dengan link kuesioner yang ada. Baiklah, demikian buku KWU saya 10 dan 11 untuk tugas UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.